mengadakan Bible study kami ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhanlah yang bekerja dan mengambil bagian ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Bible study kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk setiap pelayan yang ambil bagian ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Berdoa juga ya Tuhan untuk kerinduan hati teman-teman yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, semoga semakin rindu lagi untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Tuhanlah yang mengampuni segala dosa kami ya Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Aku menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom keluarga kerajaan Allah. Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Kasih setianya sungguh besar dalam hidup kita. Dengan dosa-dosa keangkuhan yang kita lakukan, Dia tetap setia bersama kita, menjadi penebus untuk kita manusia. Mari menyembah Sang Penebus, kita bernyanyi lagu Besar Kasih Setiamu. Bila ku memandangmu, masuki hadiratmu, ku heran.
Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setia-Mu. Kepada Bang Sabto, aku persilahkan dengan kasih. Ya, baik. Selamat sore. Suara saya cukup kedengaran? Kedengaran, Bang. Oke, ya. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur atas sore hari ini yang di mana Tuhan telah kumpulkan kami dalam Bible Study PMKJ pada sore hari ini ya Bapak. Kami sangat bersyukur, kami percaya bukan suatu kebetulan ketika Tuhan mengumpulkan kami, Tuhan menggerakkan kami untuk hadir dalam persekutuan ini ya Bapak. Tuhan, kami percaya Engkau ingin menyatukan kami dari berbagai PMK-PMK yang ada di Jakarta, dan lebih dari itu, Engkau juga ingin menumbuhkan kami. Untuk itu ya Bapak, kami sungguh mohon, biarlah persekutuan ini dapat jadi persekutuan yang kami boleh menikmati kebersamaan dan juga pertumbuhan bersama. Kami rindu ya Bapak, kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami, Roh Kudus yang memimpin hamba untuk bisa membagikan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan yang kuatkan dan tutupi segala kelemahannya. Dan juga Tuhan yang pimpin setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya kami semua diberikan kondisi yang cukup baik untuk mendengar firman, mengikuti persekutuan ini, jaringan kami juga kiranya Tuhan yang jaga ya Bapak. Tuhan, sungguh kami mau menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu saja, biarlah kiranya Engkau yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore sekali lagi ya, Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Maaf kalau di sini mungkin ada terdengar suara hujan, memang Bogor lagi hujan. Gimana Jakarta, hujan nggak? Atau hujannya enggak, tapi banjirnya iya kali ya. Itu udah ketahuan tuh dari Bogor itu airnya. Oh, belum, tapi banjir, nah ya itu. Iya. Saya sering kali mendapatkan komplain belakangan ini ya. Iya nih Bogor suka ngirim-ngirim banjir ke Jakarta gitu ya. Saya bilang, jangan salahin Bogor, dari zaman dulu Bogor udah ngirim banjir. Salahin aja, Jakarta bisa nampung nggak banjirnya gitu, bikin dong tampungannya yang bagus. Gitu aja saya sih. Oke teman-teman, itu bagian dari antara Bogor dan Jakarta ya. Mungkin suka saling ngenyek, merasa mana yang paling menang satu dengan yang lainnya. Topik yang diberikan kepada kita kali ini ada The Ruin Pride, ya saya diberikan judul itu. Kebanggaan ya, pride. Ya kita masing-masing pasti punya kebanggaan, tapi seringkali kebanggaan itu menjadi reruntuhan ya, seperti yang ada di gambar di layar ya, itu reruntuhan tembok Yerusalem ya. Ada masa bahwa bangunan-bangunan ini sangat menjadi kebanggaan bagi orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, terutama di zaman Tuhan Yesus ya.
tapi seperti yang Tuhan Yesus sudah nubuatkan, bahwa bangunan ini akan runtuh, dan betul, tahun 70 bangunan itu runtuh, dan sekarang masih ada sisa-sisanya batu-batunya itu ya. Dan juga sebaris tembok ya, satu lapis tembok saja yang ada di sana, tapi semuanya runtuh ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas dari Yeremia 13, panjang ayatnya ya. Di Yeremia 13 kita akan bahas semuanya ayat 1 sampai 27. Saya minta bantuan deh ya dari adik-adik semuanya untuk membantu membaca ya. Paling nggak ada 5 ya. 5 siapa nih? Saya yang bisa minta Vinesia kalau memang memungkinkan, kemudian Alfa, kemudian Amelia, Astri, ya ini AA semua lah ya, karena ngikutin ini aja, dan Cairani, Manasye ya, bisa minta tolong untuk membacanya. Bisa next slide, silakan. Nah ini yang paling banyak ya, ya udah nggak apa-apa ya, nasib lah tulisannya kecil-kecil lagi ya. Ya minta tolong Vinesia, nanti berurut ada 5 ya, silakan. Mulai dari Vinesia. Baik. Dari ayat 1 sampai ayat 11 ya, Bang? Ya, betul. Oke. Baik. Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk membunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengar perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Terima kasih. Selanjutnya Alfa, silakan. Ayat 12 sampai ayatnya ke-14, buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan, para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan,
tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Oke, makasih. Amelia mungkin ya selanjutnya. Silakan. Ayat 15 sampai yang 27. Sampai 17 atau 27? Oh, maaf, sampai 17. Oke. Peringatan dan ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut terpawang. Ya. Lanjut. Astri ya, mungkin. Silakan. Lanjut dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkat ke dalam penampungan, diangkut ke dalam penampungan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu? Orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar, bukankah kesakitan akan menyergap engkau, seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semua ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kain dan engkau diperkosa. Ya, kasih. Kairani, terakhir. Kairani, apakah bisa? Kalau nggak bisa, mungkin bisa Delima atau siapa yang mau membaca. Saya bisa. Silakan. Ayat 23 sampai 27 ya? Ya. Oke. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin pada padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah terukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. Zinahmu dan rancikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Ya, terima kasih ya atas semuanya. Terima kasih ya. Nah, terkait dengan tema ini, ya, The Ruined Pride, ya, kira-kira kebanggaan itu baik apa enggak ya? Ya. Pride, proud, ya. Ya, sebenarnya sih dalam batas tertentu baik ya. Pada dasarnya baik-baik saja ya kebanggaan itu. Kita bangga dengan Indonesia. Saya klik coba pengen kalau Israel gimana gitu, karena kan ini tentang ini ya. Keluarnya gambar ini, ya udahlah aku tempel aja ya. Dan ada gambar-gambar lain ya yang betapa intinya orang itu ya suka bangga ya dengan keberadaan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing dan sebagainya. Next. Nah, bagaimana bila kebanggaan itu menjadi kesombongan atau arogansi yang berlebih tentunya ya, dan malah lebih bangga
dengan sama yang ditampilkan daripada isinya. Ya. Akhirnya kita terjebak kan pada kebanggaan yang sepertinya terlihat saja, tapi sebenarnya dalamnya jangan-jangan tidak bisa dibanggakan gitu ya. Jadi salah memandang kebanggaan itu, bahkan memandang diri lebih besar dari Tuhan. Ya, itu yang terjadi pada Yehuda di zaman itu. Nah, ini ada gambar singa dari Yehuda ya, the lion of the tribe of Judah ya. Ya, ini sebenarnya harusnya ini yang paling dibanggakan ya oleh Israel ya. Apalagi ini kan kita ngomongin tentang Yehuda ya. Jadi yang dihadapi oleh Yeremia adalah kerajaan Yehuda ya, yang akan dibuang ya. Mereka sangat bangga dengan keberadaan mereka, keberagamaan mereka sebagai umat Tuhan gitu ya, sangat bangga. Ya. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya ada yang lebih membanggakan dari mereka, yaitu ketika Juru Selamat itu hadir melalui mereka, gitu ya, melalui suku Yehuda itu ya. Ya, mereka melupakan itu, gitu ya. Mereka justru meninggalkan inti dari kebanggaan mereka. The Lion of Judah itu tentu mereka juga tahu istilah itu ya, singa dari Yehuda ya. Ya, cuman mereka lebih melihatnya dari sisi-sisi yang lahiriah, begitu ya. Sehingga mereka terjebak pada kebanggaan yang semu. Nah, terkait ini karena bacaannya banyak ya, ada 3 bagian lagi, terus kemudian ya terkait juga dengan tema kita, maka saya pertama tidak akan mengupas satu-satu ya setiap ayat demi ayat mungkin ya. Lalu yang kedua, saya justru ingin membahas dari belakang ya, yang bacaan yang belakang ya, peringatan dan ancaman itu ya, ayat 15 sampai 27. Next ya. Nah, ayat 15 sampai 27 itu memperlihatkan gitu ya, kebanggaan atau kesombongan dan perbuatan-perbuatan jahat Yehuda yang digambarkan oleh melalui Nabi Yeremia ya. Kalau kita melihat bacaan yang tadi, bagaimana dikatakan apa, bangsa ini adalah bangsa yang tinggi hati, makanya Tuhan bilang apa, jangan kamu tinggi hati ya, do not be arogan ya. Lalu juga di ayat yang ke-17 itu ada kata ya, ini Nabi Yeremia ya, yang menangis karena kesombongan bangsa itu gitu ya. Jadi Tuhan sendiri sudah mengatakan mereka arogan, tinggi hati, dan Nabi juga melihat seperti itu, dan Tuhan memperingatkan supaya jangan gitu ya, dan Nabi juga menangis ketika melihat bangsa Yehuda yang seperti itu. Mereka juga merasa terang itu akan datang di ayat 16 ya. Padahal terang itu nggak akan datang, justru kekelaman yang akan datang, gelap yang akan datang. Tapi mereka tetap merasa di saat-saat terakhir mendekati penghukuman itu, rajanya juga udah semakin payah kan, nggak kayak raja-raja yang dulu lah gitu ya. Raja yang paling kuat mereka itu mungkin Yosia ya, yang bagus ya, yang membawa kebangunan rohani. Raja-raja yang sekarang udah di zaman Yeremia pada saat ini udah nggak kayak mereka lagi gitu ya. Tapi mereka tetap melihat bahwa mereka adalah bangsa yang hebat, umat Tuhan gitu ya. Mereka tidak mau mendengar peringatan-peringatan Tuhan. Nah, bagian ini adalah bagian yang sering diulang-ulang ya. Mereka tidak mau mendengar ya, nggak mau mendengar. Mereka ayat 17, ayat 10 juga ya. Kenapa Tuhan memberikan ilustrasi ikat pinggang yang lapuk ya, dan ujung-ujungnya Tuhan bilang mereka nggak mau dengar ya, mereka nggak mau dengar gitu ya. Ya, itu persoalan mereka. Berulang kali Nabi, bukan hanya Yeremia, tapi banyak Nabi memperingatkan kepada mereka ya, betapa mereka itu perbuatannya bukan hanya mendukakan, tetapi menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan marah, dan Tuhan juga menyatakan akan menghukum, tapi mereka nggak mau dengar. Ya. Lalu mereka juga membiasakan diri berbuat jahat, ayat yang ke-23 ya. Sehingga Tuhan bilang apa?
Masakan kamu dapat berbuat baik, hei orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nggak mungkin dah kamu bisa berubah, gitu ya. Maka sampai Tuhan pun ngasih ilustrasi, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Kita tahu sendiri orang Ethiopia, ya bangsa Afrika, dan di antara bangsa Afrika itu nampaknya dia yang paling gelap ya kulitnya ya. Kemudian macan tutul mengubah belangnya, nggak akan bisa. Gitu ya, dan kamu pun juga nggak akan bisa berubah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Bukannya Tuhan nggak mau berubah, tetapi ya udah sedemikian melekatnya gitu ya kejahatan itu, dan Tuhan sendiri mungkin udah hopeless gitu ya, dalam tanda petik ya. Tuhan bisa hopeless nggak ya? Ya, tapi Tuhan tuh ya dia merasa ini susah banget gitu ya. Mirip seperti kalau kita mungkin kalau saya gitu ya. Ngasih tahu ke anak-anak gitu ya tentang satu hal, nggak boleh melakukan ini, tapi berulang-ulang kesel dan jadi hopeless. Atau jangan gak usah anak-anak, saya sendiri pun juga ada perbuatan-perbuatan yang memang susah banget diubahnya ya, dan bikin orang lain menjadi yang melihatnya menjadi hopeless gitu ya. Ya terutama orang di rumah lah ya, bukan orang lain sih, orang yang dekat gitu ya. Istri misalnya ya udah hopeless dengan saya gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Lalu mereka juga melakukan perzinahan, kemesuman, saya bilang secara rohani ya. Setidaknya sih secara rohani lah. Yang dimaksud di sini secara umum ada secara rohani. Itu di ayat yang ke-27 ya. Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang itu terkait dengan penyembahan berhala. Itu seperti yang digambar itu ya. Aku sudah melihat perbuatan yang keji. Ya, mereka melakukan itu semua, dan seluruh bangsa melakukan. Bukan cuma 1-2 orang. Kalau yang diilustrasi tentang buyung anggur yang dipecahkan, itu menggambarkan semuanya mabuk. Ya, raja, imam, para imam, nabi, penduduk, semuanya mabuk. Ya, tentu ada sisa-sisa yang baik, tapi secara keseluruhan mabuk. Nah, ini saya deretkan raja-raja ya, sejak Hizkia aja ya. Hizkia yang merah-merah itu raja yang baik ya, raja Yehuda yang baik. Kemudian yang hitam tebal itu yang paling termasuk yang jahat, dan Manasye itu yang paling jahat. Ya, sehingga gara-gara kejahatan Manasye, kalau kita lihat kebaikan Yosia pun sepertinya hampir nggak ada artinya jadinya. Tuhan tetap menetapkan hukuman begitu ya. Yoahas, Yoyakin itu jahat semua sampai Zedekia. Nampaknya nubuatan Yeremia ini pada zaman antara Zedekia mungkin ya. Zedekia, Yoyakin, kalau Yoyakin kan tentang bait Allah yang dikerat-kerat ya, diambil-ambilin emasnya. Tapi ini Zedekia karena tadi ada kisah tentang mereka pergi mengungsi, dan itu Zedekia. Yoyakin memang udah lebih dulu. Ya mungkin antara Yoyakin dan Zedekia lah begitu ya. Lalu kemudian diganti dengan gubernur Gedalia. Ya, bukan raja dia. Next. Nah, dengan kebanggaan atau kesombongan perbuatan Yehuda, apa yang terjadi pada mereka? Yaitu tindakan murka dan penghukuman Tuhan. Itu gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana Yerusalem ketika itu dihanguskan ya oleh tentara Babel, dan mereka harus mengungsi. Ya, mereka mengalami hari yang gelap, tersandung atas bukit-bukit, diliputi senja, kelam pekat, gelap gulita, walaupun mereka tidak mau mengakuinya tadi ya di ayat 16. Nah ini mahkota kemuliaan turun dari kepala. Ya, mahkota mereka habis itu nggak punya raja lagi. Dari situ saya melihatnya sih jangan kayaknya nih Zedekia ya, Zedekia ya. Ayat 18 ya, katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Ya, mereka diangkut ke pembuangan. Ya, kota-kota Negeb sudah ditutup gerbangnya, tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan. Jadi mereka semuanya
di Negev itu kalau nggak salah di bagian selatan ya. Artinya apa? Mereka nggak bisa lari ke selatan. Mereka itu udah pas karena udah ditutup jalan itu, lalu mereka diangkut ke utara, ya ke Babel itu. Ya, lalu pada saat mereka diangkut dalam pembuangan mereka dikatakan mereka melihat, ya, layangkanlah matamu, hai Yerusalem, lihatlah orang-orang datang, ada orang-orang datang dari utara, yaitu tentara Babel. Ya, dan kemudian di sini juga dibilang bahwa Babel itu mengangkat seorang yang dikatakan selama ini diperlakukan sebagai pacar gitu ya. Saya ngelihat sih mungkin ini bukan like of woman in labor, saya salah ngutip ya. Ya, diperlakukan sebagai pacar ya. Sebagai pacar. Artinya ya orang yang nggak sangka-sangka lah gitu ya. Orang yang nggak sangka-sangka yang mungkin lemah ya di antara ini nggak diperhitungkan justru diangkat menjadi pemimpin. Mungkin Gedalia itu mungkin ya, soalnya Gedalia itu yang diangkat oleh Raja Babel ya, setelah Zedekia dibawa ke pembuangan. Ya, dan itu dikatakan menyakitkan hati. Nggak tahu ya ada apa Zedekia dengan Gedalia, saya juga nggak tahu, tapi di sini dituliskan menyakitkan hati. Raja dan bangsa Yehuda sangat dipermalukan. Seperti kain yang disingkapkan ke atas sehingga auratnya kelihatan. Nah itulah ya, sampai dikatakan tadi diperkosa dan sebagainya. Itu kan kiasan menggambarkan sesuatu yang sungguh-sungguh memalukan, ya, aib yang memalukan itu terjadi dialami oleh mereka. Karena apa? Karena banyaknya kesalahan mereka. Next slide. Nah, tapi kita bisa di sini kita bisa menyimpulkan ya seperti tema kita ya, kebanggaan yang runtuh ya, yang hancur ya. Ya kesombongan pun ini sebenarnya akhirnya kita bisa menyadari bahwa ini adalah kesombongan yang sia-sia. Ya. Next, ya Yehuda kehilangan segala harta milik, kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, kenyamanan dan masa depan. Iya, itu terjadi, kita bisa tahu itu udah pasti. Ya. Dan banyak hal lagi yang bisa dia hilangkan. Tapi lebih dari itu, Yehuda mengalami kehancuran yang digambarkan dalam perumpamaan buyung anggur yang dipecahkan. Ini kan lambang kebinasaan Yehuda dan Yerusalem yang Tuhan serahkan pada kemabukan. Ya, seluruhnya, mulai dari imam, raja, imam, nabi, seluruh penduduk itu kayak mengalami kemabukan, oleng gitu ya. Kemabukan di sini maksudnya oleng, dan itulah yang membuat dikatakan Israel itu terbanting hancur ya. Kalau kita lihat di ayat 14 ya, aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, tanpa ampun. Wah, di sini kita bisa melihat ya, kayaknya ini udah benar-benar penghukuman Tuhan ini ya udah fix lah, udah pasti, dan sepertinya kalau palu godam itu udah nggak bisa diangkat lagi gitu ya, dan itu akan terjadi. Nah, dan yang paling menyesakkan adalah ketika kita melihat ilustrasi ikat pinggang yang menjadi lapuk itu ya, mereka sebetulnya ikat pinggang itu menggambarkan mereka adalah umat kesayangan, seperti ikat pinggang yang melekat dekat dengan pemiliknya ya. Makanya dikatakan di ayat 11, sebab ikat pinggang melekat pada seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel, segenap kaum Yehuda kulekatkan padaku. Ya. Namun menjadi tidak berguna apa-apa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9-10 ya. Saya bacakan saja, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, dan yang mengikuti kedegilan hatinya, mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada, nah itu ya, tidak menjadi tidak berguna. Ya.
ini yang terjadi ya. Yehuda, umat Allah, yang tadinya dekat dengan Allah menjadi tidak berguna. Seperti ikat pinggang yang udah lapuk, udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Next slide. Ya, dari sini kita, ya, yang tadi itu artinya apa? Iya, akhirnya semua yang menjadi kebanggaan dari Yehuda sebagai umat Allah menjadi runtuh, ya, menjadi sia-sia. Nah, itu yang kita bisa pelajari dari bagian tadi ya. Ya nanti ya apa? Kita akhirnya harus membayangkan ya bahwa kebanggaan-kebanggaan apa yang taruhlah kita sebagai anak Tuhan gitu ya, yang akhirnya ternyata karena perilaku kita, karena perbuatan kita menjadi ya runtuh ya, atau apa yang kita hargai ya, walaupun kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Itu satu pelajaran yang kita pelajari pada bagian ini ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga dari Nabi Yeremia. Ini gambar Nabi Yeremia ketika dia ke Sungai Efrat ya, ke Sungai Efrat dari Yerusalem. Nah, ini sengaja saya coba pasang-pasangkan gitu ya. Iya, ketika apa hitam, yang warna hitam, yang warna hijau ya. Next ya. Ayat 1-9 ya. Ya, yang warna hitam itu perintah Tuhan disuruh pergi membeli ikat pinggang lenan ya. Terus jangan dicelupkan di air. Suruh diikatin di pinggang tapi jangan celupkan ke air. Nah, yang dilakukan Nehemia adalah beli ya, seperti difirmankan dia diiketin. Lalu ikat pinggang itu disuruh diambil, lalu terus disuruh pergi ke Sungai Efrat dan sembunyikan di celah-celah batu seperti gambar itu ya. Dan Yeremia pun pergi untuk cuman menyembunyiin ikat pinggang itu ya, ikat pinggang itu ya di pinggir Sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan udah suruh balik lagi. Lalu beberapa waktu lamanya disuruh pergi lagi ya untuk melihat dan ambil ikat pinggang itu. Bayangin, hanya urusan ikat pinggang aja Nabi Yeremia itu udah bolak-balik dari Yerusalem ke Sungai Efrat. Dan kita lihat dan kita tahu itu nggak deket ya, nggak deket. Saya tadi coba ngecek aja ya, nyari itu di googling ya, jarak Yerusalem Sungai Efrat gitu ya, muncul. Benar muncul gitu, hebat juga sekarang ya. Itu 915,2 km. Wow, 915,2 km. Itu hampir sepanjang Pulau Jawa itu ya. Lebih dari Jakarta Surabaya yang 700 km. Ya, itu jarak sungai terdekat. Yang pasti yang dipilih oleh map-nya itu pasti sungai terdekat, jarak terdekat ya. Itu kalau di situ juga ditulis 11 jam 37 menit kalau naik mobil. Tentu lewat jalanan yang udah bagus. Zaman Yeremia kan tentu nggak begitu ya. Ya, tentu nggak begitu. Entah berapa hari dia harus ke sana atau mungkin berapa minggu harus ke sana. Ya. Maaf ya, berisik ada anak-anak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yeremia pergi ke Sungai Efrat, lalu gali, ambil ikat pinggang itu dari tempat yang aku sembunyikan, dan ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tak berguna untuk apapun. Sehingga akhirnya tadi muncul apa yang Tuhan bilang bahwa Israel itulah seperti Israel, gambaran seperti Israel atau Yehuda yang sudah tidak berguna lagi. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Yeremia? Iya, sebentar ya. Udah dah, sana Papa ini dulu. Nah, sorry. Iran ajak ke dalam. Iya, ayo dan situ kata Papa. Ya, beginilah kalau dari rumah. Ya, apa yang kita pelajari? Yang pertama teladan ketaatan ya terhadap setiap perintah Tuhan. Walaupun jaraknya jauh dan sepertinya kayak perintahnya melakukan hal yang sepele,
Dan Yeremia tentu nggak ngerti apa-apa kan ketika disuruh melakukan itu, maksudnya tujuan maksudnya gitu ya. Memang kalau udah di awal sudah dikasih tahu, oh maksudnya begini, mungkin Yeremia bisa lebih paham dan lebih semangat lah untuk mengerjakannya ya. Tetapi kan dia nggak dikasih tahu, baru di awal aja ketika udah lapuk baru Tuhan kasih tahu kenapa disuruh melakukan itu. Dan Yeremia adalah nabi yang taat, ya, taat terhadap perintah Tuhan. Kemanapun Tuhan memerintahkan, kemanapun pergi dan apapun yang dilakukan berdasarkan perintah Tuhan, sepele apapun nampaknya remeh-temeh, tapi Tuhan melakukan. Tapi Yeremia melakukan itu. Ini yang kita bisa lihat dari sini, teman-teman. Ya, mari kita belajar dari teladan Yeremia yang taat. Ya, dan untuk tugas besar, tugas yang sepertinya sepele nampaknya, tetapi di mata Tuhan sebetulnya kita juga belajar ternyata yang sepele ini luar biasa, ya, memberikan makna yang besar bagi bangsa Israel, peringatan yang luar biasa. Ya. Nah, yang kedua adalah hati yang mengasihi Tuhan. Ingat tadi di ayat yang ke-16 ya, ayat 17 ya, di mana Yeremia ketika menyampaikan nubuatannya ya, dia sempat bilang, ini berarti kan terkait dengan dirinya ya. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Ya, Yeremia sangat ingin bangsa Israel itu Yehuda itu mendengarkan, dengar aja. Ya, karena ketika nggak dengerin itu bahaya. Yeremia udah tahu itu. Ya, aku menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Ya. Mereka nggak mau dengar Yeremia. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Mereka tahu. Yeremia tahu. Yehuda adalah seperti kawanan domba. Domba-domba Allah. Tapi sekarang sedang tertawan. Sedang menuju pada pembuangan. Mereka akan kehilangan tanah pusaka. Ya. Dan itu kesedihan bagi Yeremia. Biarlah ini juga menjadi sikap kita, teman-teman. Ya, betapa ya kita sebagai orang yang Tuhan panggil untuk melayani memiliki hati yang begitu terbeban kepada orang-orang yang kita layani, kepada siapapun dan kita layani. Oke, next slide. Nah, berikutnya mungkin ini 2 slide terakhir ya. Anugerah dan kasih Tuhan. Kita pun belajar di balik penghukuman murka Tuhan akibat kesombongan dan perbuatan jahat umatnya, Tuhan tetaplah adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Kalau saya tetap melihatnya begitu ya. Walaupun sepertinya ini udah kayak udah mau dibuang ya, udah benar jadi pasti gitu ya. Kenapa? Dasarnya adalah kalau kita melihat secara kronologi, next ya, nubuatan Tuhan melalui Yeremia, nampaknya nubuatan penghukuman sudah memasuki tahap akhir dan sudah tidak tertahankan lagi. Ya, sudah turun, sudah tutup, lihatlah, itu pengen bilang, udah nggak ada, kayaknya udah benar-benar masuk gitu ya, udah benar-benar akan dilaksanakan oleh Tuhan. Next slide. Namun perhatian dan harapan Tuhan agar Yehuda mau berbalik itu tetap ada ya. Mau berbalik dari kesalahan itu tetap ada ya. Ya, paling nggak kita bisa lihat beberapa hal. Pertama, Tuhan berkata, dengarlah, pasangkan telingamu, jangan tinggi hati. Ya, ketika Tuhan bilang begitu, sebenarnya Tuhan masih tetap pengen mengharapkan kan bahwa Yehuda itu kalau ya dengarlah, pasang telingamu, jangan tinggi hati. Ada peringatan yang ingin supaya dia berubah gitu. Permuliakan Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat menjadi gelap. Ya, itu pun juga dia pengen supaya kalau Yehuda bisa melakukan itu gitu ya, itu akan lebih baik. Harapannya begitu, tapi itu tidak terjadi memang. Bahkan ketika Tuhan menjatuhkan kepastian hukuman lewat ilustrasi ikat pinggang itu, ya, Tuhan tetap menyatakan bahwa sebenarnya Ia ingin melekatkan kaum Yehuda di dekatnya, ya, seperti ikat pinggang, ya, supaya mereka itu menjadi umat
menjadi yang ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan. Ya, Tuhan ketika Tuhan menyatakan itu ada tekanan bahwa iya dia ini sebenarnya umat yang dekat dengan aku. Aku mengharapkan ya supaya mereka itu menjadi umat ternama, terpuji, terhormat bagi namaku, katanya begitu. Jadi di balik penghukuman sebetulnya Tuhan itu tetap mengharapkan ya adanya perubahan seperti itu. Maka bisa kita simpulkan next. Anugerah dan rahmat Tuhan tetap menyertai umatnya sampai akhir. Ya, anugerah dan rahmat Tuhan tetap menyertai umatnya sampai akhir. Atau kalau pakai istilah sekarang lagu yang sekarang kita hidup ini adalah kesempatan ya. Selagi masih ada kesempatan sebetulnya anugerah dan rahmat itu tetap ada. Makanya kita nggak bisa putus asa gitu ya. Sekalipun mungkin baik terhadap diri maupun terhadap orang lain, sekalipun kayaknya sulit berubah, sulit diubah, dan seterusnya, selagi memang Tuhan masih kasih kesempatan, sebenarnya anugerah dan rahmat itu tetap ada. Kesempatan itu tetap ada. Ya, saya melihatnya begitu, teman-teman ya. Next. Nah, kehancuran yang memberikan pengharapan. Ikat pinggang yang menjadi lapuk dan buyung yang hancur adalah lambang kehancuran dari kebanggaan Yehuda. Mimpi buruk itu benar-benar dialami. Mereka benar-benar tertawan dan terbuang, benar ya. Namun Tuhan lewat sang nabi pun kelak memberikan berita pengharapan. Apabila genap 70 tahun. Nah, sekarang memang belum ya. Nanti teman-teman ikutin aja Yeremia selanjutnya ya. Barulah aku memperhatikan kamu. Ya, jadi penghukuman Tuhan seberat apapun tujuannya adalah untuk memberikan ganjaran supaya ada perbaikan. Tapi memang masanya sangat panjang sih buat mereka, pasti sangat panjang. Ya. Nah, makanya sampai muncul Yeremia 29 ayat 11 ya, nggak apa-apa ya, nyolong dulu ya. Saya kutip dulu ya, nanti kan pasti akan dibahas ya. Ya, sebab aku ini kecil-kecil yang memiliki ya rancangan yang ada padaku. Sorry. Oh, ini aku ada di laptop ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi di balik kehancuran ada pengharapan. Bagaimana dengan kita saat ini? Next. Ya, harapan kita adalah pada Injil Kristus. Ya. Bagi kita harapan itu adalah Injil, karya Kristus yang membuat kita menjadi orang yang hancur, ya, karena kebodosan kita, membuat kita keluar dari kegelapan hidup untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu eklesia, gereja kan ya, yang diambil dari kegelapan menuju yang baru, katanya gitu, eklesia ya, dikeluarkan gitu ya. Nah, kita pun juga harusnya adalah orang-orang yang mengalami kehancuran ya, penghukuman Tuhan karena dosa-dosa kita. Ketika kita dalam Kristus, kita pun harusnya menyadari itu ya, dan itu menjadi duka cita kita di hadapan Tuhan. Dan yang ini yang juga dialami oleh hamba-hambanya sepanjang zaman. Ya, setiap hamba-hambanya banyak kisah-kisah akan melalui kisah-kisah seperti ini. Para rasul, bagaimana Rasul Petrus begitu sedih ketika dia menyangkal dan begitu hancur hatinya. Paulus apalagi ya, akhirnya dia melihat kebanggaannya itu nggak ada apa-apanya. Semuanya seperti sampah katanya. Bapak Agustinus juga begitu. Martin Luther pun begitu. Awalnya sangat bangga dengan keberadaan mereka, dengan kesenangan mereka dan semuanya. Tapi semuanya menjadi hampa ketika dibawa kepada sinar terang Kristus. Saya kira ada padanannya ya antara apa yang dialami oleh bangsa Israel, orang Yehuda pada waktu dengan kita sekarang. Memang Yehuda dulu belum mengenal Kristus tentunya ya. Tetapi pengharapan sudah Tuhan berikan juga. Dan apalagi kita sekarang ketika Injil sudah lengkap dan semuanya. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang lebih memahami
akan arti kehancuran yang Tuhan izinkan dan pengharapan yang Tuhan berikan ini. Terakhir, apa relevansinya buat kita? Next slide. Ya, saya kira ini pertanyaan-pertanyaan buat refleksi buat kita ya. Apa kebanggaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengurus PMK, sebagai PKK, sebagai murid Kristus. Kita mungkin punya kebanggaan-kebanggaan. Next. Melihat apa yang dialami bangsa Yuda Israel, kebanggaan sebagai umat Allah dapat menjadi hancur dan runtuh karena kelakuan-kelakuan mereka yang membuat Tuhan menjadi sakit hati. Next. Kebanggaan dan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat kita, yang ada pada kita saat ini dapat membuat Tuhan sakit hati dan menghukum kita. Mungkin kebanggaan bisa juga kesenangan ya, sehingga semua kebanggaan kita itu menjadi hancur dan runtuh sebenarnya di hadapan Tuhan. Terakhir, apakah ketaatan kepada Tuhan dan kasih yang mendalam terhadap sesama dan terhadap orang-orang yang kita layani benar-benar sudah kita miliki? Mari kita juga belajar dari hambanya, yaitu Nabi Yeremia. Ya. Mari kita belajar untuk taat dalam keberadaan kita sebagai pengurus, sebagai pelayan, sebagai PKK, sebagai siapapun ya. Mari kita belajar untuk taat, untuk peka terhadap perintah Tuhan, dan juga untuk belajar untuk juga merasakan kasih Allah kepada orang-orang yang Tuhan kasihi itu juga. Teman-teman, kira-kira ini yang bisa saya bagikan. Biarlah ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita langsung berdoa, mungkin, atau ada tanya jawab, silakan. Pertanyaan. Gimana teman-teman? Apakah langsung doa atau mau ada diskusi? Gimana? Langsung tutup doa. Oke, makasih. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau nyatakan melalui Bible Study pada sore hari ini. Melalui apa yang dialami oleh bangsa Yehuda. Kadang kami juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kami merasa begitu banyak hal yang kami banggakan. Memang betul di dalam Kristus tentu kami sangat bangga. Tapi justru yang kami miliki atau yang kami kembangkan adalah kebanggaan-kebanggaan yang semu, kebanggaan-kebanggaan yang tidak, yang justru hanya tampilan-tampilan, dan kebanggaan-kebanggaan yang bukan didasari dari kasih Tuhan, tetapi dari ego kami atau kelompok kami, atau kami juga memiliki kebanggaan-kebanggaan yang cenderung untuk meninggikan diri dan menjatuhkan yang lain, dan bahkan kami pun bisa melupakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami sadar ya Bapa, dalam banyak hal kami sudah seringkali mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kami sudah tahu akan kebenaran, tetapi kami tetap hidup dalam pelanggaran akan kebenaran itu. Kami sadar ya Tuhan, itu sering juga kami lakukan, kami mohon maaf. Kami juga belajar ya Tuhan, betapa Tuhan begitu benci terhadap dosa dan murka terhadap setiap pendosa. Kami pun juga sebagai bagian dari anak Tuhan kami belajar bahwa kami tidak akan luput dari murka Tuhan karena urusan dengan dosa, maka Tuhan tidak akan tebang pilih. Siapapun yang berdosa akan Tuhan murkai.
Tapi biarlah kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang mau belajar, mau sadar ya Bapa, mau seperti yang diharapkan oleh Tuhan dan juga oleh hamba-Mu Nabi Yeremia, untuk kami berhenti dari kesombongan kami atau kebanggaan kami, untuk kami mau bertobat dari perbuatan kami. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh diberikan kesadaran demi kesadaran ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur kami belajar dari hamba-Mu, Nabi Yeremia, ketaatan dan kasih-Nya kepada bangsa Yehuda. Dan biarlah kami pun juga, Tuhan berikan hati yang mau taat kepada setiap apa yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami, kepada setiap tugas panggilan kami, baik kami sebagai pengurus, sebagai pelayan, maupun juga sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh mengerjakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Dan kami juga boleh memiliki kasih yang lebih lagi kepada setiap orang dan juga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang boleh Kau nyatakan melalui kebenaran firman pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Bang Sabto yang sudah menyampaikan firman yang sungguh menguatkan. Dari firman Tuhan tadi, aku menikmati bahwa dosa senantiasa menempel dalam hidup kita. Roh keangkuhan, kesombongan, dan kebanggaan tidak henti-hentinya kita lakukan. Tapi anugerah dan rahmat Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir hidup kita. Aku rindu mengajak teman-teman untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan untuk dimurnikan oleh-Nya. Dengan tekad yang sungguh-sungguh, mari kita bernyanyi lagu Murnikanku. Agar
ku setia padamu. Saat ini kita memasuki sharing kampus. Kepada perwakilan dari kampus Posa Jayabaya, aku persilahkan dengan kasih. Shalom semuanya. Di sini aku perwakilan dari PMK Posa Jayabaya. Di sini aku mau sharingkan tentang kegiatan kita selama di Posa ataupun tentang regenerasi Posa kita. Di mana sekarang kan kita udah mau habis periode dan oh maaf Kak, sebelumnya ini sekedar sharing atau kayak ada ngasih pokok doa gitu ya Kak? Halo Kak. Sekalian pokok doa ya. Oh ya Kak. Pertama-tama aku mau sharingin tentang regenerasi Posa kita. Di mana mungkin kalau tentang regenerasi kita sulit menjangkau mahasiswa. Kenapa sulit? Karena juga kita memulai PMK kita di awal kepengurusan itu kita udah menghadapi COVID-19 dan kita juga susah menjangkau karena apa? Karena kita nggak bertemu secara tatap muka, kita nggak bertemu di kampus, dan setiap kegiatan kita melakukan itu secara virtual. Jadi kadang untuk nge-backup satu sama lain itu kita sesama pengurus selalu berbagi tugas. Nah, dan karena kita juga masa periode kita dalam kepengurusan udah mau berakhir, tapi kita belum menemukan calon-calon regenerasi kepengurusan berikutnya. Dan aku juga mohon untuk didoakan, semoga kita dapat menemukan sosok yang tepat untuk regenerasi kita berikutnya. Kita juga sesama pengurus nggak pernah lupa doa kepada Tuhan, mendoakan satu sama lain. Untuk siapa yang tepat, kita juga selalu mendoakan orang-orang yang kita pilih untuk menempati posisi sebagai kepengurusan di PMK kita masing-masing. Dan karena sulitnya menjangkau maba, kita juga jadi sulit menjalankan program seperti kelompok kecil, di mana setiap PMK pasti punya kelompok kecil. Karena juga mahasiswa kita yang Kristen sedikit, jadi kelompok kecil itu nggak semuanya bisa memimpin, jadi hanya sebagian dari kita beberapa pengurus. Dan di sini aku juga mohon doanya untuk kiranya mahasiswa-mahasiswa Jayabaya dapat berpartisipasi ataupun dapat berkenan hadir, kayak meringankan langkah hati mereka untuk selalu ikut ke Posa, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan Posa seperti persekutuan jemaat atau PJ, doa sore gitu. Karena juga kayaknya partisipasi mahasiswa agak kurang gitu Kak. Nggak tahu apa karena kita kurang nge-backup mereka, apa kita yang kurang perhatian gitu. Tapi yang namanya pengurus, kita harus siap bayar harga, bayar waktu. Kita selalu siap untuk nge-backup mereka satu sama lain gitu. Jadi kita tuh nggak pernah putus-putus asa. Kita selalu semangat walaupun kadang kita melaksanakan PJ, tapi mahasiswanya sedikit datang, ya kita bergumul aja sama Tuhan, kita minta yang terbaik gitu. Untuk program-program kita juga yang udah kita laksanakan, semuanya puji Tuhan berjalan dengan baik. Tetap bersyukur sih sama Tuhan karena
di tengah-tengah COVID-19 ini kami masih bisa membentuk kelompok kecil walaupun nggak seberapa, tapi Tuhan masih memberikan kita semangat untuk menjalankan program-program kita gitu, Kak. Untuk Podo mungkin aku bisa minta doanya tentang ya kayak regenerasi kita. Semoga kiranya regenerasi POSA berikutnya dapat berkembang ataupun dapat mahasiswa-mahasiswanya berpartisipasi gitu dalam pelayanan di POSA dan juga untuk kelompok kecil dapat terbentuk sesuai keinginan Tuhan gitu, sesuai keinginan kita pengurusnya juga. Dan yang beberapa mahasiswa juga yang udah kita doakan satu sama lain untuk menempatkan mereka lebih dalam lagi di POSA ini. Kiranya mereka juga benar-benar berpartisipasi dalam POSA. Kiranya mereka juga bukan bermain-main, melainkan emang dari hati mereka untuk ingin mengenal POSA lebih dalam gitu. Mungkin hanya itu yang bisa dapat aku sharingkan. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih kepada sharingnya Kak Yen. Semoga mahasiswa POSA Jayabaya semakin memiliki kerinduan lagi untuk mengenal Tuhan ya Kak. Kepada Kak Yelsi, aku persilahkan dengan kasih untuk memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya pada kesempatan hari ini kami dipertemukan dalam renungan baik ini, kami bersyukur sungguh Tuhan untuk setiap hal yang dapat kami nikmati, baik dari firman Tuhan serta sharing kampus dari POSA Jayabaya, agar kiranya dapat mendapatkan calon pengurus yang sudah didoakan dan setiap kelompok kecil yang ada dapat berjalan, dan kiranya mahasiswa dapat berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan persekutuan mahasiswa. Kemudian ya Tuhan, kami juga bersyukur karena setiap program yang ada di Jayabaya dapat berjalan, dan kiranya Tuhan, besar harapan kami setiap mahasiswa dapat berpartisipasi dan dapat saling membantu untuk perpanjang tangan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang terkena banjir, agar kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka semangat untuk dapat melewati bencana yang saat ini dihadapi. Dan kiranya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk pandemi, agar kiranya pandemi COVID-19 yang ada, yang semakin hari semakin meningkat, dapat diselesaikan. Dan besar harapan kami Tuhan untuk proses vaksinasi COVID-19 yang sudah memasuki tahap kedua ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar, karena kami yakin dan percaya Tuhan, tempat yang pertengahan Tuhan semuanya tidak dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kepada pewarta, aku persilahkan dengan kasih. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam warta jemaat. Dan untuk warta yang pertama, bersyukur untuk pelayan yang boleh melayani kita di hari ini. Yang pertama MC ada Sonya dari PKN STAN 2019. Kemudian singer ada Grace dari PKN STAN 2019. Dan pemusik ada Jeremy dari PKN STAN 2018. Kemudian pendoa syafaat ada Yelsi dari FKIP UKI 2018. Untuk sharing kampus tadi ada Yeni dari POSA Jayabaya. Kemudian untuk slider dan pewarta ada aku sendiri, Alfa STS 2017. Nah, teman-teman,
Mari ucapkan terima kasih kepada para pelayan yang boleh melayani chat untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Selanjutnya, Warta PMKJ itu ada next Bible Study. Jadi Bible Study selanjutnya akan dilaksanakan 1 dan 2 Maret 2021. Kita akan membahas Yeremia 14 ayat 1 sampai Yeremia 15 ayat 9. Bentuknya masih eksposisi teman-teman. Dan untuk linknya masih di link yang sama, bit.ly/bspmkj, atau mungkin teman-teman yang nggak bisa mengakses link itu bisa langsung dari Zoom ID dan passwordnya, ada di sini teman-teman. Kemudian ada juga buletin Nehemia untuk minggu ini. Jadi di situ ada pokok doa dari PMK Mercu Buana, PO Psikologi UI, PMK Hang Jebat, PMK UNJ, dan PM Visipol UKI. Di situ juga ada renungan singkat teman-teman dan juga ada pokdo untuk bangsa dan negara. Jadi mengajak teman-teman untuk mendoakan setiap pokok doa yang boleh ada di buletin Nehemia. Kemudian teman-teman mungkin pas ngeliat, oh banyak kali linknya. Kalau teman-teman emang lupa atau nggak mau ribet, teman-teman silakan kunjungi IG-nya PMK Jakarta. Nah, di situ di bio-nya ada link, isinya Linktree. Nah, itu linknya link.tr.ee/pmkj/. Nah, di situ sudah ada link untuk Bible Study. Kemudian ada buletin Nehemia. Kemudian materi pemuridan online dan rekaman Bible Study. Jadi semua lengkap di situ. Nah, jadi mengajak teman-teman untuk datang ke BS minggu depan, kemudian mendoakan pokok doa yang ada di buletin Nehemia. Terima kasih teman-teman. Mari meneguhkan komitmen kita untuk selalu setia melayaninya. Jadikan aku batu hidupmu untuk membangun kerajaan-Mu ya Allah. Sebab seluruh hidupku, segala yang aku miliki hanya untuk Allah Tuhanku. Dengan penuh kesungguhan hati, mari menyanyikan lagu Kuserahkan Segenap Hati. Halo, Fa. Nggak ada suaranya ya?
Serahkan segenap hati dan seluruh hidupku, segala yang aku miliki untuk Allah Tuhanku yang telah memilihku dan menebus hidupku dengan darah suci Sang Penebus, Yesus Juru. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih karunia-Mu, di mana sampai saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberkati kami ya Bapa sampai akhir persekutuan kami ini. Tuhan, kami mengucap syukur melalui Bang Sabto kami dapat mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Ajarkan kami ya Tuhan, semoga melalui persekutuan hari ini kami dapat menjadi orang yang lebih taat lagi, takut akan Tuhan dan menjauhi dosa-dosa kesombongan. Tuhan Yesus, berkati juga Bang Sabto dan keluarga yang telah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan melalui Bang Sabto semakin banyak lagi orang yang bisa mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga untuk teman-teman yang hadir hari ini. Kiranya ya Tuhan, teman-teman yang hadir hari ini dapat semakin memiliki kerinduan lagi untuk mengenal Tuhan. Tuhan, setelah ini mungkin kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami juga manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Tuhanlah yang mengampuni dosa kami ya Tuhan, agar tidak terhalang kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami anak-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih ya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di BS hari ini, mengajak teman-teman untuk hadir di BS minggu depan lagi. Dan dari pengurus, mohon maaf ketika di beberapa lagu mungkin ada gangguan teknis, kami mohon maaf dan akan berusaha untuk sebaik mungkin ke depannya tidak terjadi lagi. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Sabto. Ketemu lagi ya. Ya. Aku pamit ya.